lagi pemerintah Kabupaten Sorong memberikan perhatian yang penuh untuk sektor pertanian. Hanya memang kita harus akui bahwa ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama. Yang pertama, permasalahan klasik di sektor pertanian ini soal irigasi. Ini menjadi hal yang menjadi catatan buat kita, dan sementara kita juga bangun komunikasi dengan kepala wilayah sungai. Dan mudah-mudahan tahun depan BWS ada di Papua Barat Daya, sehingga koordinasi kita lebih maksimal dan mereka juga akan memperhatikan irigasi yang ada di Kabupaten Sorong. Terkait dengan MOU antara TNI dan Kementerian Pertanian, kita Kabupaten Sorong juga sudah mengajukan perluasan areal tanam. Di Kabupaten Sorong kita ada kurang lebih 600 hektar, dan izin melapor Pak Dandem dan Pak Dandim bahwa yang dilakukan swadaya sekarang progres penanaman oleh petani itu sudah kurang lebih 40%. Kita mendapatkan alokasi 10 pompa, 10 nanti kita akan mengatur pendistribusiannya kepada petani. Ini dalam rangka juga untuk mengantisipasi musim kemarau. Tetapi kita di Papua ini sepertinya agak sulit untuk memprediksi cuaca. 1802 Sorong dalam melaksanakan pangan di bidang pertanian 6 hektar. Namun memang kondisinya tersebar, tidak menjadi satu areal lahan. Mudah-mudahan dari awal yang baik ini ke depan kita masih diberikan peluang kesempatan lagi untuk melaksanakan kegiatan panen raya di tempat yang lain. Kemudian hal-hal yang tadi disampaikan dari Kepala Dinas Pertanian, ke depan mudah-mudahan dapat terrealisasi dukungan dari Kementerian Pertanian. Karena memang banyak kendala dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya program perluasan area tanam. Baik dari segi irigasi, kemudian arsintan, termasuk bibit untuk tanaman padi itu sendiri. Sekali lagi terima kasih atas pelaksanaan kegiatan panen raya ini. Mudah-mudahan dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat, khususnya di Kelurahan Makbusun di sini. Para petani memang ada kerjasamanya. Jadi Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu kerjasama tanda tangan dengan MOU dengan Pak Kasat. Kerjasama karena situasi saat ini negara kita ini sudah cuacanya sudah nggak stabil lagi. Karena akan kedepannya akan terjadi musim panas yang berat, nanti akhir dampaknya akan mengurangi produk pertanian kita. PPL-nya ditambah, ya kan? PPL harus tambah, kalau nggak ditambah ya masyarakat nggak ngerti model-model sekarang, apalagi nggak, itu ilmu ya semua ya. Biasanya kalau masyarakat setelah panen ini kan dibakar tuh ya kan, sekemnya dibakar. Itu ada pengaruhnya juga ternyata. Dampaknya kepada wereng. Akhirnya kayak sekarang ada, saya lihat tadi saya cabut, ini kok kopong, ternyata di bawahnya sudah dimakan sama wereng. Itu kayak gitu, pakai ilmu. Jadi, terima kasih ya, ini sudah bisa panen nih, semoga ke depan kita bisa panen lebih bagus lagi. Saya rasa itu, terima kasih, saya sudah diundang ke sini, semoga ke depan panen ini akan lebih bagus lagi. Ini kita panen bersama dengan masyarakat. Kita diundang ke sini untuk panen. Nah, tujuannya kalau saya kedatangan saya ke sini ya ini memotivasi masyarakat kan. Angkatan Darat kan punya program yang namanya Ketahanan Pangan
di mana Menteri Pertanian sudah MOU dengan Bapak Kasat. Ini tujuannya adalah bagaimana meningkatkan ketahanan pangan di wilayah di Indonesia ini. Karena saat ini kan ke depan ini akan ada perubahan iklim. Ini yang dampaknya akan berdampak pada penurunan areal tanam kita ini, ya. Sehingga kalau kita dengan kerjasama dengan masyarakat, kita sama-sama mendukung program ketahanan pangan ini, ya tujuannya bagaimana meningkatkan pangan yang ada di wilayah Sorong. Maka di sini hadir dari Kepala Dinas Pertanian di Kabupaten Sorong, ini tujuannya supaya Kepala Dinas juga mengetahui bahwa bagaimana kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat. Selama ini memang kendalanya memang air, ya. Air selama ini kan memang kurang lancar, sehingga dengan kedatangan beliau-beliau ini kan, sehingga bagaimana kesulitan di masyarakat ini bisa teratasi, baik itu bibit, air, kemudian PPL-nya, ini perlu semua kolaborasi, sehingga harapannya masyarakat itu bisa nanam dengan optimal, dengan ada kendala-kendala itu bisa diatasi oleh kita semuanya. Demikian. Petani, saya mewakili kelompok tani yang ada di sini di Samak Busun, itu mengenai pupuk, Pak. Kesulitan juga kita, Pak. Kadang-kadang memang tunggu subsidi, tapi waktunya kita pupuk, subsidi belum datang. Itu kesulitannya di situ, dan kemungkinan sedikit banyak keluhan kita, pendamping kita kurang, Pak. Pendamping dari pihak PPL, dari petaninya kurang, Pak. Jadi selama ini Bapak Babinsa yang mendampingi? Iya, Babinsa. Terus ada cuma satu, ada PPL-nya cuma jarang datang. Itu. Jadi keluhan kita di situ. Mungkin dari petani kan masih awam, Pak, ya, mengenai penyakitnya padi ini apa, harus obatnya apa, kan kita belum tahu lah, istilahnya begitu, Pak. Jadi ini sistemnya masih kayak otodidak, manual. Itu aja, Pak, yang ada ini. Tapi alhamdulillah hasilnya seperti ini lumayan lah, masih lumayan. Tapi kisaran untuk 1 hektarnya paling mentok 3,8 Mas Tri, ya, dalam 1 hektarnya. Itu, Pak. Harapannya ke depannya mungkin dari pihak dari Dinas Pertanian mungkin ada pendamping untuk kita petani semua, supaya ada arahan, supaya lebih baiknya untuk ke depannya bagaimana petani kita supaya mendapat hasil yang maksimal. Untuk menambah sedikit mengenai Pak Agus tadi, keluhan masyarakat di sini, satu, penggilingan beras. Itu kita kalau giling itu jauh dari SP1 ke SP3, itu satu. Mungkin nanti kalau SP3 sudah ada, masyarakat pada sadar ikut tanam padi, itu satu. Yang kedua, luas di sini ada 10 hektar sebenarnya, tapi yang tertanam ini sekitar 65. Jadi yang sudah panen ini sekitar 5 yang sana nanti. Pendamping dari Bapak Babinsa sering koordinasi sama saya mengenai apa tanah, mengenai pupuk, mengenai apa musim apa, itu sudah saya clearkan semua. Jadi kalau ada apa-apa kita pasti hubungi sama Pak Babinsa, sama kelompok tani lainnya, dan sama PPL. Dan sekali lagi mengenai PPL yang tidak aktif di sini, karena PPL satu kecamatan cuma satu, jadi tidak khusus di sini terus. Jadi PPL itu langsung terputar. Oke, terima kasih.